Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tazkir wa nafa wa intifa wa ibadah wa istifadah wal asalat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbih وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة هذا المصنف هذا الكتاب الإمام الغزالي والإمام النووي ثم إلى حضرة الشيخ الأشعري ثم إلى حضرة الشيخ محمد بن المصري ثم إلى حضرة الشيخ المشهور بكرسه في شبر المذكور في قول المشهور على الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nawaitu an a'taqiba fi hadzal masjid ma kuntu bihi sunnatan lillahi ta'ala. Baca niat i'tikaf di masjid. Biar duduknya kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ahtini mahabbataka wa ma'rifataka. Amin. Para alim ulama, para guru, asatidz yang sangat kami muliakan, izin dan iradah Allah menyampaikan kita kembali ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan aktivitas kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dijadikan catatan amal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'na bihi bi ulumi bid darain wa tahlana futuhal arifin wa a'ana min barakatihi amin. Summasjud mukabbiran ghaira rafi'il yadaini wa dha' awalan 'alal ardi rukbataika summa yadaika summa jabhataka maksubatan wa anfaka ma'al jabhati. Kemarin pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pelaksanaan sujud ketika kita melakukan ibadah sholat. Sujud ini katanya kata bahasa Arab. Orang lain gak punya kata-kata ini. Ya. Kata-kata ini aslinya adalah milik umat Islam. Sajadah, sujud. Namun sekarang orang banyak memakai kata itu berarti dia minjem dari orang Islam. Bahkan ini kata udah jadi bahasa kita. Ya. Padahal asalnya bahasa Arab. Sujud di dalam sholat, respect sedikit, adalah merupakan bagian yang tidak boleh terlupakan. Jika enggak dikerjain sujud atau ngerjain sujud cuma sekali, bisa nggak sujud cuma sekali? Bisa. Emang apa? Lupa. Kalau ngerjain sujud cuma sekali,
enggak bisa ditambal dengan sujud sahwi, enggak bisa. Sujud kan 1 rakaat 2 kali. Karena lagi bagaimana tau pikirannya? Banjir kan. Ya. Dia sujud cuma sekali. Kalau sholat berjamaah nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau imam lupa ada yang ingetin makmum. Makmum kagak bakal lupa karena ngikutin imam. Problemnya kalau sembahyangnya sembahyang sendiri sambil bawa pikiran. Sujudnya cuman caranya adalah nambah serakaat lagi. Awas nih, jangan nambah sujudnya doang. Nambah sujudnya doang. Rakaat berapa kita lupa sujud? 2 kali misalkan. Kalau sholat zuhur maka kita sholat menjadi 5 rakaat. Menjadi ya. Karena untuk nggantiin sujud yang sekali nggak bisa sujud doang. Kudunya gantinya full 1 rakaat. Kalau kita sholat maghrib 3, kalau kita lupa sujud, ya maka kita sholat maghrib di berapa rakaat? 4. Oh iya, ya karena nggak bisa gantiin dengan sujud doang. Kalau gantiin dengan sujud doang, tempatnya di mana lagi ya? Ayo, lupanya di rakaat kedua. Ntar gue ganti aja sujud gue di rakaat ketiga 3 kali. Gitu. Ya. Kalau lupa sujud, jadi nggak bisa diganti sujud doang, tapi kudu diganti 1 rakaat, nambah. Lanjut. Kemarin sumasjud mukabbiran ghairu rafi'il yadain, kemudian sujudlah kamu mukabbiran dengan bertakbir, mengucap Allahu Akbar, tapi ghairu rafi'il yadaini, tanpa mengangkat kedua tangan. Nggak usah begini kalau mau sujud. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar aja udah, nggak usah pakai ngangkat tangan. Dah, ghairu rafi'il yadaini. Berikut, wadha awalan alal ardi, dan letakkanlah yang pertama alal ardi, di bumi, karena sujud itu letaknya di bumi. Apa yang kita letakkan, apa yang kita taruh pertama kali? Rukbataika, kedua dengkul. Yang pertama kali ke bumi adalah dengkul. Dengkul itu dua-duanya ma'a ibtida'il hawiyyin wahtimhu ma'a khatmihi. Dengkul ditaruh ini maren mufriqataini, dua-duanya mufriqah, dia lebarin. Lebarnya sama biqadri shibrin, sekira-kira 1 jengkal. Jangan rapat. Maaf, saya begini ya. Jangan begini. Nih, kan tadi yang pertama ditaruh apa? Dengkul. Tapi posisinya jangan begini. Tuh, jangan tuh. Jangan dirapetin. Kenapa kalau dirapetin itu? Maaf kalau tahu yang bilang ngayuh. Ngayuh gimana ngayuh ya? Yang ngayuh udah. Nggak punya kekuatan, maka harus. Dan rapatnya dengkul ini ketika sujud ini sekira-kira 1 jengkal. Lihat kira-kira tuh. Karena kalau terlalu gede, juga sama, nggak punya kekuatan. Kayak tadi ngayuh. Kalau ini bukan ngayuh gini, mengkang. Misalkan segini, walaupun dia sholat begini,
karena memang ada yang mengajarkan dulu begini, tapi ketika sujud pasti dia akan begini. Pasti. Kenapa? Kalau lagi sujud begini kakinya, lihat, tuh. Anu bang, enggak kuat. Ya kayak anu dikit apa? Ya terlalu apa? Coba bayangin ayo. Tuh. Sakit bagian. Sakit Pak begini. Tangannya di sini usahain untuk menjaga stabilitas. Ya. Coba kalau yang kecil begini secukupnya. Nah, turun tuh. Tangannya dipegang di sini. Stabilitas dengkul. Tuh. Dengkul yang pertama datang. Dengkul yang pertama datang ke bumi. Ya. Habis dengkul summa yadaika, tangan. 2. Tuh. Cuma tangan ini gimana katanya? Ini udah tua begini nih pakai kacamata ini. Maksud kata ini nasiro asabi'aka madmumatan. Walaupun terbuka bukan begini, terbukanya terbuka begini, tapi ghairu madmumatan, tidak dikumpulin, tidak digabungin. Gimana? Muwajjahatan lil kiblati, semua arahnya ke kiblat. Ingat nih, kalau tangannya dimujarin berarti ayo. Ada yang menghadap kiblat, ada yang enggak. Mana yang enggak? Ini 2. Mana kemana dia? Yang satu ngalor, yang satu mudik. Yang ngalor tidur. Tapi kalau begini semua ke kiblat. Ini yang pokok. Tapi kalau begininya bukan pokok. Kalau begini pokok. Tapi yang begininya kesonanya nggak pokok. Artinya walaupun tangan Bapak begini, sujudnya sah. Tapi kurang. Karena ada bagian dari tubuh kita yang tidak menghadap kiblat. Begini posisinya. Ya. Li'annaha asraful juhat. Inilah paling utamanya menghadap. Ketika orang sujud semuanya harus menghadap ke kiblat. Tangan, habis tangan summa jabhata. Kemudian baru jidat. Dengkul 2, tangan, kemudian jidat. Apa ini? Cinta. Dulu saya baca dulu. Ya, makasih. Bukan nyuruh berhenti nih. Jidat yang berikut udah dijelasin kemarin antara jidat sama hidung. Ya, jamaah sekalian, jidat itu posisinya kalau kita udah tetap, kakinya udah tetap, tangannya udah tetap, baru jidat. Kalau tangan belum tetap, kaki belum tetap, jangan jidat ditaruh. Nah iya, tangannya belum tetap, kakinya belum tetap, udah bungsut mari-marinya loh. Iya kan diajarin sama kita begini. Ya. Nah itu jidat. Hidung kita udah bahas kemarin. Ya, kita udah bahas hidung sampai ada hadis-hadisnya kemarin. Kemudian wajabin mirfaqaika anjanbaika wa aqilla. Wajabin, renggangkan mirfaqaika, kedua sikutmu, anjanbaika, apa gininya? Apa namanya? Ya perut, di atas perut. Sisi-sisi kita ini. Wa aqilla, dan kamu harus rafi. Maknanya wakillah itu
apa yang direnggangkan, batnuka, perutmu, anfahizaika, dari pahamu. Ini yang mohon maaf, ini kesempurnaan. Sekali lagi ya, yang diajarkan sama Imam Ghazali ini untuk mencapai kesempurnaan. Orang sujud yang perutnya nempel sama pahanya, sujudnya males. Nih, tuh jadi begitu tuh. Karena dengkulnya nempel sama perut. Ini buat orang laki nih. Kudunya jangan nempel perut sama dengkul. Kalau nempel perut sama dengkul, maka stressing bahasa sekarang ya. Ya, stressing. Pemberatannya itu bukan pada pala, tapi pada apa? Ya pada perut. Tapi kalau dengkulnya sama perutnya enggak dinempelin, maka stressingnya ada pada pala. Kelihatan. Tuh. Jangan ini orang sujud yang malas. Dengkulnya nempel, perutnya nempel sama dengkul. Ini stressingnya pada sujud ibadah kita. Ya. Kenapa ini? Ini ingat nih, ini Imam Ghazali ini membaca kitab ini biar sempurna. Ini dulu soalnya mau center. Tangan udah, dengkul udah, jidat udah, posisi perut jangan nempel sama dengkul. Buat orang laki-laki, wadah yadaika 'alal ardi hazwa mankibaika. Itu tangan kita taruh kira-kira di mana pundak kita berada. Kira-kira di mana? Kalau ke depan banget, pundak di sini, tangan di depan. Yang tadi ada yang tangannya di sini. Tuh. Allahu Akbar. Nah, ini beratnya di tangan. Ada yang tangannya di sini. Nah, jadi apa ini? Kira-kira di mana pundak kita jatuh, di situ posisi tangan kita. Oke? Masih ada nggak waktunya nih? Mau penutupan. Wala tabruk zira'aika 'alal ard. Jangan tafrus wala tafrus. Jangan kamu tafrus itu bidomir ra wa yajuju kasriha. Wala tafrus wala tafris boleh. Dira'aika 'alal ardi, lenganmu di atas bumi gini. Kayak anjing lagi depor. Tahu anjing depor? Dekem. Tangannya jangan ditaruh kayak anjing lagi dekem. Ya, kan anjing sapi itu kalau depor kan begitu tuh, tangannya di apa tangan. Ya, kudunya apa? Angkat. Kayak tadi. Ya. Biar apa? Kalau tangannya begini posisinya beratnya bukan di pala tapi di mana? Di tangan. Mau tangannya begini, nangkot kalau kata orang Betawi. Ya, nangkot ya. Ya. Kata orang Betawi nangkot. Jangan dinangkotin itu tangan, tapi angkat. Ya. Kalau dikerjain Pak, gerah Pak sembahyang. Benar. Kalau dilakukan dengan baik, ya. Ini sujud. Sampai kepada sujud ini letak intinya ibadah, ya, ibadah sholat. Maka sujud harus posisinya baik dan benar sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali.
Ketika sujud usahakan. Yang pertama ini dalam kita menyikapi ibadah sholat. Sholat itu yang pertama harus hudurul qalbi. Hudurul qalbi, hatinya itu hadir. Hatinya itu benar-benar menghadirkan ibadah. Badannya diri di sini, ruhnya diri di sini, hatinya juga ada di sini. Kebanyakan badannya di sini, hatinya masih di pinggir empang. Hatinya masih di pasar. Itu enggak hudur qalbi. Tidak hadir itu hati dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ketika hatinya enggak hadir, udah pasti maka akan berantakan. Tadi itu dikatakan, kalau hudurul qalbi rabbul hijab. Hatinya dia hadir, dia khusyuk, rabbul hijab. Allah angkat hijab antara dia dengan Allah. Sudah nggak ada penghalang sama dia sama Allah udah. Artinya doa kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau khusyuk, kalau hatinya di situ juga. Sembahyang di sini hatinya di pasar. Sembahyang di sini hatinya gerayangan. Ngayal. Itu enggak rabbul hijab. Kalau benar-benar khusyuk, rabbul hijab. Allah angkat itu yang namanya penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Syuhudul akli. Yang kedua, akalnya syuhud, ikut menyaksikan perbuatan. Akalnya fokus, kalau bahasa kita. Antara akal dengan hati beda dalam konsep agama. Akal sama hati. Kalau hati itu untuk ingat, kalau akal itu untuk mikir. Lagi sembahyang ingat kunci, padahal tadi dia ingat. Itu kerjaan apa? Kerjaan hati. Ingat. Tadi mau sembahyang kagak ingat. Udah muter-muter jadi kunci kagak ketemu. Pas giliran sembahyang ingat. Itu kerjaan apa? Kerjaan hati. Habis hatinya ingat, ngomong begini akalnya. Mudah-mudahan aja kagak hilang ya. Mau sholat di sini, pas giliran Allahu Akbar, kayaknya kunci gua ketinggalan di motor. Itu kerjaan siapa tuh? Hati. Habis itu, mudah-mudahan kagak ada nyolong motor gua. Itu udah siapa tuh? Akal. Hati sama akal kudu padu. Biar apa? Bahasa sekarangnya konsentrasi. Ya, bahasa kita sekarang fokus. Ada kita punya anak lagi main handphone. Kenapa kalau dipanggil kagak nyaut? Emang kupingnya budak? Enggak kan? Kenapa enggak nyaut? Nah itu dia fokus. Bahasanya khusyuk. Bahasa sononya fokus. Dua, kalau orang melakukan itu suhudul akli rabbul itab, maka akan diangkat dosa-dosanya. Sholat hilang dosa. Sholat hapus dosa. Kalau apa? Kalau akalnya kagak ngawur-ngawur kemana-mana tahu. Nabi menyatakan dalam hadisnya yang banyak nih, sholat itu ibarat orang mandi di sungai. Orang mandi 5 kali sehari, udah pasti badannya bersih. Orang sholat 5 kali sehari, udah pasti dosanya bersih. Pertanyaannya, mandinya bagaimana? Pertanyaannya, mandi kecapek-kecapek, udah gak bakal bersih. Tahu mandi kecapek-kecapek?
Coba kalau mandinya pakai sabun, pakai sampo, gosok-gosokan, lu, wah ini mandinya nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, tapi pakai batu. Orang dulu kan begitu. Atau daun padi, kalau anak-anak tajam dulu daun padi dikual-kual dibuat gosokan. Dulu kalau dibagi kali kita kan ngalahin dulu. Nah kalau mandinya kecek, sabun kagak, sampo kagak, 10 kali aja lu mandi kagak bersih-bersih. Ya, ini ibarat, Nabi mau ibaratkan. Jadi kalau orang melaksanakan ibadah dengan akalnya yang fokus, maka Rabbul Ibad. Yang kedua, yang ketiga, hudhu'un nafsi, jiwanya tenang. Sholat itu harus jiwa tenang. Jiwa nggak tenang, jangan kita coba-coba udah takbir aja. Tenangin dulu hati. Jiwa itu tenangin. Kalau bapak jadi imam, jiwanya lagi nggak karuan, jangan jadi imam. Apalagi imam tarawih. Jiwa tenang, tenangin dulu jiwa. Alhamdulillah tadi sebelum ditenangkan kita sholat itu di tangan tenangin jiwa dengan apa? Apa sih itu mana mau apa sah? Kalau aku berbeda nas, sholli fardhu subhi itu kan menangin jiwa itu. Ya. Yang ujung-ujung Allahu Akbar. Hati lu masih disono di rumah. Badannya udah Allahu Akbar aja. Tenangin jiwa, tenangin badan kita ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Qul a'udzu birabbin nas. Kita baca usolli dalam rangka menenangkan jiwa. Karena hati kita itu masih di mana-mana, Pak. Kira-kira kalau bini habis ngomel di rumah, kita sembahyang, emang udah langsung hilang? Kita ke masjid, bini habis ngomel langsung hilang nggak? Ya enggak, Pak. Makanya tenangin dulu jiwa. Ya. Kalau jiwanya tenang, hudhu'un nafsi. Kalau jiwanya tenang, fathul abwab, terbuka pintu-pintu kebaikan. Sembahyang aja banyak rajin, ketentuannya dilaksanakan, rezeki datang. Orang kita dulu emang pada jadi pegawai negeri pada apa? Kagak. Tapi karena ibadahnya benar, Allah kasih rezeki. Ya. Fathul abwab. Yang keempat, hudhu'ul arkan. Apa maknanya hudhu'ul arkan? Rukun-rukunnya tunaikan, kerjain dengan sempurna. Ini ada hubungannya dengan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Orang itu sholat jangan sampai apa bahasa Betawinya serapat-serepet. Serapat-serepet apa, Pak? Gerasa gerusu kalau kata orang Jawa. Tahu nggak gerasa gerusu? Ngapain? Nah, itu ada kerupuk. Yang tenang, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Entar pas sembahyang apa pakai di rumah pakai daya ini. Tes sama yang begini. Allahu Akbar. Coba enakan yang mana? Ya kan belajar di rumah apa yang dipakai? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba bedain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini capek banget saya. Ya. Tenang. Ketenangan jiwa akan berpengaruh kepada hudhu'ul arkan, dilaksanakannya rukun-rukun dengan sempurna. Contoh, tadi kan kita sholat qobliyah subuh ya.
Ingat nih, Qobliyah subuh berapa rakaat? 2. Ingat nih. Tapi ada yang udah sono udah selesai 2 rakaat. Ada yang baru 1. Yang bedain gimana yang bedain? Kan sholat subuh sama-sama 2 rakaat. Kenapa ada yang udah duluan, ada yang kenapa? Tenangnya itu yang serempet. Allahu Akbar. Coba yang tenang. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang tenang. Yang kagak tenang, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Enggak tenang itu, enggak tenang. Ya. Nanti kalau enggak tenang pasti rukunnya akan tertinggal. Rukunnya enggak sempurna. Karena kalau rukun dikerjakan dengan baik, kalau rukun dikerjakan dengan sempurna, wujudus sawabi akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus di sujud ini, jemaah sekalian yang kami muliakan. Di sini ada ada pertanyaan ketika melaksanakan ibadah sholat. Ya. Memang awalnya Nabi terima 50 waktu, kemudian dikurangi, nggak usah saya ceritain karena udah pada tahu ceritanya, menjadi tinggal 5 waktu. Dan 5 waktu itu dibagi kepada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh itu menjadi berapa? Menjadi 2. Zuhur itu menjadi 4. Asar itu menjadi 4. Isya itu 4. Maghrib 3. Kalau ada pertanyaan, emang apa segitu? Kudunya kan sembahyang subuh biar mantap banyakan izin. Sembahyang johor emang lagi repot-repot pakai 4. Yang itu sembahyang johor kan gak repot banget tuh, itu jadi ngapain? Ngapa pakai 4? Kudunya mah yang 4 itu subuh. Johor mah kita aja repot, kudunya buat di kita. Hadirin, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bolehkah dilontarkan? Ke orang nanya boleh aja. Namun ingat, shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kata siapa? Kata Nabi. Emang Nabi sholat maghribnya 3 rakaat, maka dilihat sama sahabat. Sahabat meninggal diterusin sama tabi'in. Tabi'in meninggal diterusin sama tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in meninggal diterusin sama salafus sholihin. Salafus sholihin meninggal diterusin sama ulama. Ulama meninggal diterusin sama kiai. Kiai meninggal diterusin pada ustaz. Ustaz meninggal diterusin pada guru-guru kita, para orang tua kita. Maka kita ikut itu semua berarti mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahasia kalau mau dicari, rahasia hikmah kalau mau dicari, hakikat kalau mau dicari. Kalau itu secara syariat kita ikut kepada apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembicaraan hakikat itu tidak serampangan. Kalau syariatnya belum kuat, jangan berbicara hakikat dulu. Kenapa? Nanti akan bertabrakan. Ya. Kenapa subuh 2, maghrib 3, isya, zuhur sama asar 4? Kalau secara syariat selesai dijawab, shallu kama ra'aitumuni usolli. Selesai. Tapi kalau hakikat belum tentu. Pelaksanaan ibadah yang kita lakukan karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang kalau bahasa Betawi, ya dari sononya. Tapi kita kalau jawab dari sononya, apa saja? Gimana ya? Nggak punya apa? Nggak punya referensi. Oke, nanya lo dari sononya begitu. Itu kan
bukan jawab itu mah sewot. Ya. Apa hikmahnya? Ya ini yang perlu kita dalami. Ya. Syariat apa udah komplit banget pada setiap pada ngaji sama guru-guru ya. Hadirin sekalian, di antara sholat itu yang ganjil cuma maghrib, ya kan? Lihat yang lain, yang ganjil cuma maghrib. Ada kitab namanya Kashful Gummah. Kashful Gummah itu karangan Syekh Said Alwi Al-Maliki. Ya. Itu tempatnya Ahli Sunnah wal Jamaah di Mekah. Ahli Sunnah wal Jamaah di Mekah itu tempatnya Syekh Said Alwi Al-Maliki. Yang di Mekah berani baca rawi, berani marhaban ya cuma di kediaman beliau aja. Kenapa? Karena beliau masih keturunan Raja Yordan. Di Arab takut juga sama Yordan. Dari apa-apain. Tapi Syekh Alwi Al-Maliki ini sudah meninggal dunia. Ya. Dalam kitab Kashful Gummah itu sedikit beliau jelaskan kenapa sembahyang maghrib itu 3 rakaat. Karena ini menyempurnakan innallahal witri yuhibbul witr. Menyempurnakan. Ini sekali lagi ini hakikat ya. Hakikat nih. Menyempurnakan hadis innallahal witri yuhibbul witr. Allah itu senang yang ganjil. Ya, senang yang ganjil. Maka untuk menyempurnakan hadis tersebut ditetapkanlah oleh Rasul berdasarkan wahyu sholat maghrib 3, yang lain semuanya genap. Ini hakikat itu adalah merupakan bagian orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seperti itu. Kalau ada pertanyaan ini, yang pertama sholat itu dilakukan 3 rakaat karena memang shallu kama ra'aitumuni usolli. Yang kedua karena menyempurnakan hadis tentang ganjil yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau lebihnya. Karena ini penutupan saya dalam hal ini yang membaca kitab, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya baca ini tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh pengarang, atau ketika saya baca kitab ini padahal saya baca tapi ada yang tersinggung selama ngaji, jangan nyalain saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan kehilapan. Memasuki bulan Ramadan, ikhlas biridho, saya ikhlas, Bapak ikhlas, saya ridho, Bapak ridho. Mudah-mudahan kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum